Baik para agen rahasia rudal, di ekspedisi kali ini kita akan mengungkap kembali misteri keberadaan ras Ultraman di dunia nyata. Dan kali ini kita akan mencari jejak keberadaan Ultraman terakhir yang termasuk ke dalam anggota trio Heisei. Ya benar sekali, kali ini kita akan mencari keberadaan Ultraman Dyna. Permisi, tahu bulat numpang lewat. Oke desu. Nah jujur saja teman-teman, saya benar-benar kesulitan saat mencari bukti dan petunjuknya. Jadi pastikan kalian sudah like video ini jika kalian merasa puas dengan hasilnya nanti. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai petualangannya. Ikzo. Oke teman-teman, pertama kita bahas terlebih dahulu tentang sejarah kemunculan Ultraman Dyna. Ini cukup penting sekaligus menarik untuk kita bahas. Nah, asal-usul Ultraman Dyna ternyata dulunya adalah seorang manusia biasa yang berevolusi menjadi raksasa cahaya. Diketahui identitas asli Ultraman Dyna adalah seorang pilot bernama Kazuma Asuka. Pada saat itu, Kazuma terlibat dalam pengujian pesawat yang dilengkapi dengan sistem navigasi Zero Drive. Itu adalah semacam mesin yang mampu bergerak lebih dari 300.000 km per detik. Saya katakan sekali lagi, 300.000 km per detik. Wow, dengan kata lain, kecepatan pesawat itu sudah melebihi cahaya. Dan faktanya, sampai saat ini pun belum ada yang bisa memastikan apa yang terjadi jika seseorang dapat bergerak melebihi cahaya. Jadi, teori Kazuma Asuka yang berevolusi menjadi Ultraman setelah bergerak secepat cahaya itu mungkin saja benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya barulah kita akan bahas tentang petunjuk keberadaan Ultraman Dyna di dunia kita. Nah, berbeda dengan Ultraman lain yang kita temukan sejauh ini, Ultraman Dyna punya kasus yang cukup unik teman-teman. Bagaimana tidak, Ultraman Dyna yang kita temukan ini ternyata bukan berasal dari dunia kita, melainkan Ultraman Dyna yang berasal dari realitas yang ada di filmnya. Kalian masih bingung? Oke, akan saya ceritakan bagaimana alur skenarionya. Nah, semua dimulai ketika Ultraman Dyna terhisap ke dalam portal dimensi saat melawan musuhnya. Setelah itu, Ultraman Dyna kemudian terlempar ke dalam distorsi ruang dan waktu. Nah, dari situlah Ultraman Dyna akhirnya masuk ke dalam realitas dunia kita teman-teman. Jadi, timeline kisah ini mungkin terjadi sebelum Ultraman Dyna pergi ke planet M78 untuk membantu para Ultra Warrior melawan Dark Ultraman Belial. Oke, baiklah, supaya lebih jelas, seperti biasa akan saya tunjukkan bukti penampakannya. Oh, look at it. It's making a circle right there. Where? Oh my God. It's a circle right there. Look at that. Good trip. That's really swirling around. Stand right over there, honey. Right there. Honey, Look at that. Drop it honey, right there. go forward. Go forward. I want to get you in the frame of this. Dropping right there. No, it's dropping. This is amazing. I have never seen this in my entire life. This is incredible. Nah,
Nah, video tadi direkam saat terjadinya badai di wilayah Alaska pada tanggal 8 Oktober tahun 2015 yang lalu. Badai itu disebut dengan nama Badai Oho yang bergerak dari perairan Pasifik menuju ke wilayah Alaska Tenggara. Nah, normalnya kebanyakan orang percaya jika itu cuma badai biasa. Tapi lewat rekaman video tadi, kalian pasti bisa melihat dengan jelas jika badai tersebut terbentuk akibat pusaran angin raksasa yang saya yakin itu pasti adalah portal lubang cacing atau biasa kita sebut dengan wormhole. Nah, menurut teori relativitas, wormhole singkatnya diibaratkan seperti jalan terowongan yang mampu menghubungkan dua titik dimensi ruang waktu yang ada di alam semesta. Dan jika fenomena ini benar, hal itu bisa menjelaskan kenapa sosok Ultraman Dyna bisa muncul di tengah badai tersebut. Lihat itu teman-teman, sangat jelas sekali penampakan Ultraman Dyna. Jadi kesimpulannya adalah portal wormhole yang ada di dunia asli Ultraman Dyna ternyata terhubung ke dunia kita. Bagaimana menurut kalian? Nah, petunjuk selanjutnya adalah tentang keberadaan musuh utama Ultraman Dyna yang juga ikut masuk ke dunia kita. Inilah dia sosok yang menjadi biang keladi dari semua ini bernama Spear. Makhluk berbentuk menyerupai... entahlah, saya sulit mendeskripsikannya teman-teman. Intinya, mereka ini adalah eksistensi kehidupan alien cerdas yang bertujuan untuk mencegah kemajuan umat manusia di luar angkasa. Manusia bilek, iri bilang bos. Hi everyone, I'm Elon Musk. Nah, sebagai bukti, saya sudah mengumpulkan rekaman video dari beberapa saksi di wilayah Alaska yang tentu saja bisa menunjukkan jika Spear memang benar-benar ada. Oke, langsung saja kalian lihat penampakannya teman-teman. What is that? That is not an airplane, literally an airplane? Let's see, where is it? Airplane that's an airplane, okay? That thing flying over there is not an airplane. It looks like a needle. What the fuck? Bitch is getting almost like. Bitch, what is that? Look at it. What the fuck is that? First of all, look at it. It's like it's a glow around that shit, and it's almost like it's What is that? land or something. That shit got headlights or something. Bitch, what the fuck is that? And I see like a red dot in it. You see that? Where? Like, look off of the camera and look at it in real life. You don't see like that red dot like beeping in the middle of it? And that's Now a plane. Bitch, that's a plane. You What see is the little ass plane beside it? that? Is not. What the fuck kind of little ass plane is that? And it done roll right past it. I know it. See what the fuck. So that you is. know the difference. You see the difference You between see a the plane. difference between a Since and that's that- not a that's plane. Not no fucking plane. Bitch, and that ain't no regular plane. That shit black and it's close as shit and it's all black. And I know whatever. Girl, that shit got a glow, like a major glow around it. circle Like a around circle, it. Like it's like. Nah, menurut database yang saya baca, salah satu kemampuan Spear yang paling berbahaya adalah mereka mampu berasimilasi dengan bahan organik maupun non-organik, menjadi semacam monster sintetis yang sangat-sangat kuat. Dan sialnya lagi, karena portal wormhole terbuka di daerah sekitar pegunungan salju Alaska, jadi otomatis Spear akan berubah menjadi monster es agar bisa mengalahkan Ultraman Dyna. Nah, monster itu diklasifikasikan bernama Graykis. Walaupun mempunyai bentuk seperti alligator snapping turtle, namun kemampuannya tidak seperti kura-kura. Graykis mempunyai 3 kekuatan utama.
yaitu kecepatan yang sangat tinggi, dapat meluncurkan bola api dari mulutnya, serta mampu menciptakan barrier yang dapat memblokir serangan. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan tunjukkan bukti pertarungan antara Ultraman Dyna dengan monster sintetis Spear yaitu Graykis. Oke, langsung saja kita pergi ke lokasinya. Nah, lokasinya itu berada di wilayah sekitar Denali National Park and Preserve. Ini dia teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, di sekitar Taman Nasional ini terdapat beberapa pegunungan. Namun yang paling terkenal dan sering dijadikan objek wisata para pendaki adalah Gunung Denali. Gunung yang mempunyai puncak tertinggi di wilayah Amerika Utara, yaitu mencapai 20.310 kaki atau sekitar 6.190 meter di atas permukaan laut. Nah, di sekitar koordinat inilah Ultraman Dyna bertarung mati-matian untuk melindungi bumi dari serangan Graykis. Oke, langsung saja kita coba turun seperti ini dan itu dia penampakan monster Spear yang tercipta dari bahan salju di sekitar pegunungan ini. Ya, seperti yang kalian lihat, walaupun kaiju ini memang terlihat kuat dan brutal, tapi sepertinya dia akan kalah dengan mudah karena bisa kalian lihat sendiri. Itu dia teman-teman, itu dia penampakan Ultraman Dyna di dunia kita. Oh my god, sangat-sangat luar biasa sekali. Dari sorot matanya yang membara dan color timernya yang terlihat sudah berubah menjadi merah. Itu artinya Ultraman Dyna sedang bersiap melakukan gerakan Kausen untuk serangan penghabisan. Baik teman-teman, setelah Ultraman Dyna mengalahkan Spear di wilayah Alaska, Ultraman Dyna kemudian pergi meninggalkan bumi kita. Kemanakah Ultraman Dyna pergi? Kamu nanya. Nah, sebelum saya tunjukkan buktinya, kalian harus berkenalan dulu dengan seorang astronot asal Amerika yang menjadi saksi mata pada petunjuk kali ini. Ini dia, Peggy Annette Whitson, seorang ilmuwan ahli biokimia sekaligus pernah bekerja menjadi astronot di stasiun luar angkasa. Nah, pada sekitar bulan November tahun 2016 yang lalu, Peggy Whitson yang saat itu menjabat sebagai komandan dalam satuan ekspedisi ke-50 ISS, International Space Station. Tanpa disengaja, ia berhasil merekam penampakan Ultraman Dyna yang sedang terbang di atas atmosfer bumi kita. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kalian lihat rekaman videonya. Baik para agen rahasia, itu dia beberapa bukti dan petunjuk keberadaan Ultraman Dyna di dunia kita. Sekarang lengkap sudah trio Heisei TDG, yaitu 3 Gaia dan Dyna berhasil kita temukan keberadaannya. Selanjutnya kita cari Ultraman apa lagi nih teman-teman. Ayo jangan ragu-ragu, komen saja di bawah. Dan mungkin itu saja dulu informasi kali ini. Saya Agen 0000 pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di ekspedisi selanjutnya.